Allah memberikan yang terbaik kepada saya dalam bentuk lain, dalam bentuk kenikmatan rohani yang jelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Arimatia TV, jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan kebaikan yang diberikan pada kita semuanya. Baik pemirsa Arimatia TV yang berbahagia, kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya bincang santai ya dengan Bapak Ragil selaku mantan pendeta, baik yang sudah lama ya melintang di dunia kependetaan. Baik, saya sapa dulu karena beliau sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang nikmatnya menjadi seorang pendeta. Betul. Ya, sudah punya kesan tetap walaupun mungkin kok nikmat sih gitu bagi sebagian orang, tapi tetap itu juga harus disampaikan kan begitu. Betul. Ya, karena bisa jadi menurut kita sebagai seorang muslim itu hal yang negatif ya, tapi bagi mereka yang punya keyakinan itu hal yang positif kan begitu. Nah, saya ingin bincang santai lagi nih ya pada hari ini terkait menjadi seorang mu'alaf. Kapan menjadi seorang mu'alaf, kenapa kemudian tertarik untuk menjadi mu'alaf ya, dan tentu kenikmatan menjadi seorang muslim itu seperti apa ya setelah keluar dari pendeta begitu. Baik Pak, monggo panjenengan bisa menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa Arimatia TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, bahwa sore malam hari ini kami bisa berbincang lagi bersama Ustadz Yayat sebagai moderator pada malam hari ini. Perjalanan kenapa saya pilih Islam, kemudian bagaimana liku-liku kehidupannya. Sebenarnya awalnya saya tidak milih, Ustaz. Tidak milih. Oh, ini tidak milih. Karena Ya? pertama kali ada pengalaman pahit bagi keluarga kami. Salah satu keluarga kami dibunuh oleh Muslim karena disangka ditodong sebagai tangan kanan gerakan misi, padahal tidak kenal sama sekali. Memang kami keluarga Nasrani ya, tapi kami tidak ada afiliasi sebenarnya dengan mereka itu. Nah, berangkat dari situ, saya adalah salah satu keponakan yang paling dekat dengan yang beliau yang dibunuh itu. Kami ingin balas dendam, tapi balas dendamnya tidak membunuh orang. Jadi saya ingin membalas dendam kepada Muslim, supaya Muslim itu paham bahwa ajaran kami itu tidak seperti itu. Jadi mereka harus jadi Kristen aja semua itu, supaya paham seperti kita sama-sama itu. Berangkat dari situlah akhirnya begitu ibu saya meminta saya untuk meneruskan perjuangan bapak saya sebagai penginjil, saya sangat senang. Kenapa yang saya pilih adalah Jogja dan Jawa Tengah? Karena kejadian paman saya itu di Jawa Tengah. Sehingga saya ingin sekali Jawa Tengah ini berubah menjadi Nasrani semua. Nah, tapi di tengah perjalanan, ya, singkat, di tengah perjalanan dakwah saya itu di Gunung Kidul ketemu dengan gerakan dakwah pedesaan.
yang dipimpin oleh almarhum Bapak Kiai Haji Jalal Muhsin dari PP Muhammadiyah. Beliau itu satu-satunya menurut pendapat saya ya, dai yang sangat santun, Ustaz. Karena beberapa kali ketemu dai itu semuanya sangar-sangar. Dengan Pak Nardi Sauri saya diajak berantem kan gitu, jadi kok serem-serem gitu. Tapi dengan beliau ini enggak, malah beliau ngajak dialog. Nah dari dialog itu saya pikir bagus nih dialog, karena saya mengkristenkan seorang kiai itu dari dialog. Ternyata dialog ini beda. Beliau ini menguasai Injil, lebih menguasai dia daripada saya. Kan kebalik no? Kebalik. Saya menguasai strategi dakwah, beliau menguasai ayat-ayat Injil. Lucu. Masa pendeta tidak menguasai Injil? Ya memang begitu adanya. Jadi jangan dipaitu. Dari situlah kami dialog, kemudian menemukan sebenarnya apa yang saya cari itu saya temukan di dalam dialog itu. Saya menulis tesis S2 saya itu dengan judul Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Dan itu tak bawa dari pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 3. Tidak ada yang menyetujui judul itu. Harus ganti judul. Waduh, sudah kadung kan. Tapi udah saya simpan aja, berkasnya saya simpan karena dulu itu belum ada hard disk segala macam. Adanya ada pakai itu, saya nyimpennya itu pakai disket yang kayak kipas itu. Iya, disket yang awal-awal itu ya. Komputer awal-awal kan pakai gitu tuh, tahun 90-an. Saya simpen, ganti judul saya. Setelah saya selesai S2, kemudian dialog saya ini hampir selesai karena sudah 6 bulan. Setelah hampir selesai ini Pak Jalal bilang sama saya, Mas Pendeta, gini aja, ini kan kita nggak akan selesai nih kalau tidak kita putuskan itu. Oh iya Pak Kiai, monggo, bagaimana? Siapa yang kalah ikut yang menang. Bagaimana? Saya kalah ikut sampean kalah ikut saya. Oke, siap. Nah, ternyata di situ sudah ada notaris. Wah, itu saya kenal notaris itu. Notaris gendeng ya. Karena beberapa surat-surat kami beliau yang buat. Ya wis lah ora apa-apa, tanda tangani. Terakhir saya bilang sama Pak Jalal saya nggak kalah. Loh, kenapa? Saya nggak kalah, tapi penjenengan lebih tua, saya ngalah lah. Konsekuensinya gimana Mas Pendeta? Konsekuensinya sampai kalah ikut saya. Dia nggak apa-apa saya. Setelah saya syahadat di KUA Mantri Jeron. Yang mensyahadat Pak Jalal disaksikan oleh KUA waktu itu Pak Bukhari, Pak siapa ya? Ada yang sekarang masih kenal dengan saya, jadi KUA di Gondok Usuman. Pulang dari situ saya nggak merasa bahwa saya salah, nyantai aja. Karena waktu itu November, saya Desember masih ceramah Natalan di Korea Selatan itu, di masjid atap langit itu, di masjid gereja atap langit. Masih di sana, kemudian inilah terakhir saya bilang sama keluarga bahwa saya sebenarnya udah masuk Islam. Istri saya tuh ngamuk. Gak bisa kalau begini. Istri saya pulang ke Bandung, lapor sama bapak ibu saya, terus saya dipanggil sama bapak ibu saya dan keluarga, disidang oleh keluarga besar. Kakak saya yang Barep itu, dia kan perwira tinggi militer. Dia tidak banyak ngomong, dia cuma bilang, Dul, batas aku sama kamu itu pakai rumah itu ke sana. Artinya saya itu sudah orang lain, saya harus keluar dari rumah itu. Malam itu juga udah jam 10:30. Saya keluar dari rumah dengan membawa satu tas pakaian. Saya ke kebun kelapa, jalan kaki tak? Dari Jalan Negara mana itu? Jam 11 malam kan udah nggak ada angkot.
pada waktu itu. Kalau sekarang sih ada 24 jam. Jalan kaki dulu sedikit gerimis-gerimis itu. Sampai di kebun kelapa, saya mau ke Cicahem, naik bis yang jurusan Jawa Tengah, Bandung. Sampai di Cicahem bis sudah nggak ada. Jadi saya tidur lah di terminal. Tapi karena saya kecilnya di Bandung kan ngerti ya wilayah kayak gitu, itu udah biasa lah. Gitu. Paginya saya tinggal punya uang Rp5.000. Bis Bandung Jogja waktu itu 4.500. Dan naik aja saya naik sampai di Terminal Lumbur Harjo. Sebelum Terminal Lumbur Harjo, waktu itu kan lewat tengah kota tuh, lewat pinggiran. Nah saya turunlah di Lengkung Gading itu, jalan kaki ke pinggiran ke Pak Jalan Musim. Saya bilang sama Pak Jalan saya nggak punya tempat tinggal. Saya diusir oleh keluarga dan sebagainya. Pak Jalan bilang, udah kamu di sini. Saya ingin belajar sholat. Akhirnya saya belajar sholat di pesantren di belakang pinggiran. Pesantren Nawir. Itu saya belajar sholat. Nah pas Ramadan masuk, pertama kali saya puasa. Teman-teman satu asrama sekarang masih ada tukang pardi di CDP itu ya. Ada Mas Bilal dulu, teman-teman perjuangan di CDP itu. Mas, kalau siang-siang itu ada mie ayam di situ tak terkeyuh gitu. Saya mau ngamuk, ya apa-apa, nggak punya duit itu, Rp500 doang, itu nggak saya jajan, tinggal Rp500. Ya Allah, nasib saya malang betul. Kemudian siang itu, 2 hari kemudian karena saya memang agak capek sekali tidur dan saya ke ATM ya, ke bank itu, ke bank, diblokir kan. Semua rekening saya diblokir. Waduh, kok mengenaskan itu. Begitu seminggu kemudian udah dibuka blokir itu, tapi dana saya udah nggak ada. Padahal waktu itu sebelum saya syahadat itu masih ada dana kurang lebih 1,2 miliar. Itu memang dana transferan untuk pendeta-pendeta ya, belum saya cairkan itu. Pikir saya kan, boleh kan saya nyolong, karena sudah bukan golongan mereka lagi. Ternyata dana itu udah nggak ada, sisa tinggal 50 juta. Ya nggak apa-apa lah, udah 50 juta. Pikir saya udah bisa untuk hidup, waktu itu masih lumayan lah. Kemudian saya diundang oleh istri, kami berangkat ke pulang ke Babarsari karena waktu itu saya tinggal di Babarsari. Terus saya bilang, masih ada sisa uang? Masih saya. Berapa? 50 juta. Itu bukan uang kamu. Kenapa? Itu uang gereja. Kamu sekarang udah gak dapat gaji lagi. Waduh. Berarti uang ini harus saya kembalikan. Oke lah, saya kasihkan dengan rekening-rekeningnya. Saya pulang ke Pak Jalal. Tapi saya kira itu cuma sehabis itu. Selesai. Ternyata masih berlanjut. Nah, akhirnya, itulah. Endingnya kami berpisah, istri saya tetap di Jawa, saya ke Sumatera karena ingin ngadem gitu. Di samping ada aksi-aksi negatif. Dari situlah akhirnya saya menikmati Islam itu. Dari situ, justru dari keterpurukan itu ya, kesulitan itu. Ternyata di dalam Islam itu realistis, Ustaz. Orang kalau mau makan ya bekerja gitu. Gitu ya. Kemudian kita mau mendapatkan sesuatu ya harus berusaha. Dari situlah saya merasakan betapa indahnya di dalam Islam ini. Dari situ juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya hadiah-hadiah yang luar biasa. Anak pertama saya habis Quran 30 juz plus maknanya. Yang saya sampai hari ini tidak hafal ayat-ayat. Kemudian juga jadi dokter. 2 anak saya dokter. Artinya Allah itu menghadiahkan. Sekarang masuk kedokteran, Fakultas Kedokteran UMY, Ustaz tahu sendiri berapa. Per semesternya sudah 50 juta lebih dan sebagainya. Tapi 2 anak saya dokter spesialis.
saya tidak keluar uang 1 sen. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa pada kami. Nikmatnya jadi muslim lebih nikmat waktu saya jadi pendeta, yang segala sesuatunya sudah disiapkan ternyata. Kami mau menyiapkan diri, mau makan ya harus beli beras, itu bahasa kasarnya. Kita harus ya, disitulah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami. Dan alhamdulillah anak-anak dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang bungsu ini semester akhir juga kami tidak keluar uang beasiswa. Harusnya padahal luar biasa mahal sekarang fakultas teknik itu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik kepada saya dalam bentuk lain, dalam bentuk kenikmatan rohani yang jelas itu luar biasa. Kepuasan luar biasa. Dan mungkin orang yang selama ini sejak kecil memeluk Islam ingin bercita-cita anaknya menjadi dokter, berapa miliar yang harus dia keluarkan. Allah memberikan kepada saya kenikmatan itu yang luar biasa. Kepuasan batin ya. Baik pemirsa, tadi kita bisa menyimpulkan ya, ternyata begitu indahnya ya ketika masuk Islam itu. Walaupun kenyataannya tadi segalanya harus proses ya, harus diusahakan. Yang memakan ya harus bekerja kan begitu. Yang dulu tidak didapatkan ketika menjadi seorang pendeta. Begitu ya, ya. Baik pemirsa, itu sekilas terkait kisah perjalanan mu'alaf beliau ya, sehingga menemukan Islam. Dan alhamdulillah dari sekian perjalanan setelah memeluk Islam ini, walaupun banyak tantangan-tantangan, tapi tadi beliau menjelaskan pada kita begitu banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi yang berbeda dengan yang sebelumnya ya, dengan prestasi-prestasi putra-putrinya. Kemudian beliau sendiri merasakan kepuasan batin yang belum pernah dirasakan ketika beliau menjadi seorang pendeta. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah akan kembali lagi di dialog selanjutnya insya Allah ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.